warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin Perumahan Dirgantara rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa kita sudah di tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 September 2024. Kita masih di dalam bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang terbaik, bisa mengamalkan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jangan lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam sebuah riwayat, salah satu matan hadisnya adalah bunyi sholawat itu, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan semoga beliau mendapatkan keberkahan beserta keluarga dan pengikutnya sebagaimana juga pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Nah, marilah kita awali kajian kita ini karena spesial berkaitan dengan Maulud atau Maulid. Maka di dalam hadis ini ada kata Maulud yang kita kaji, semoga nanti bisa mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, perilaku kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Berkaitan dengan Nabi sebagai anak yatim piatu, tentu kita semuanya tidak seperti beliau, karena orang tua kita rata-rata masih lengkap. Ayah kita ada, ibu kita juga masih berada di samping kita ketika kita dilahirkan, masih bisa mendidik kita mulai kecil sampai kita besar dan dewasa, bahkan sampai menikahkan kita. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah tahu, tidak pernah melihat, hanya sebentar saja. Akhirnya disusui pun oleh Halimatus Sa'diyah. Kecilnya pun dititipkan kepada kakeknya dan juga kepada pamannya. Kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Diajarilah dengan menggembala kambing. Begitu sederhananya
beliau kemudian diajak untuk berdagang dagangannya Siti Khadijah. Di umur 25 beliau menikahlah dengan Siti Khadijah yang kondisinya janda umur 40 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah bagaimanapun diangkat menjadi rasul dalam kondisi umur 40 harus diterima sebagai amanah. Itulah Nabi Muhammad SAW 22 tahun 2 bulan 22 hari berdakwah mengajak masyarakat jahiliyah minadz-dzulumati ilan nur, mulai dari zaman kegelapan sampai terang benderang. Salah satu yang kita ikuti adalah beliau sebagai uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Sungguh-sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik bagi orang yang mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala di akhirat nanti, serta banyak berzikir dengan mengingat Allah. Nah, salah satu dari mengingat itu, maka kita kaji hadis-hadisnya. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengetahui betapa orang tua itu punya pengaruh yang kuat terhadap anaknya, baik dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, maupun seluruh lika-liku dan nafas kehidupannya. Setiap ayunan tangan, langkahan kaki, detaan jantung, hembusan nafas, dan kedipan mata, orang tua itu mengetahui perkembangan setiap anak, mulai dari watak, watuk, wahing, sampai nasab, nasib, nisab. Begitulah orang tua. Baiklah, mari kita baca bersama-sama supaya kita bisa menyelami dan memahami sabda Nabi Muhammad SAW. Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tulisannya? Kurang besar? Perlu dicetak di banner? Ya. Cukup? Ya. An Abi Hurairah. Mari kita baca bersama-sama. An Abi Hurairah. Saya baca dulu baru ibu bapak tirukan. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin
illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna min jada'a thumma yaqulu Abu Hurairah waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fataron nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, penggalan ayat yang terakhir ini adalah surat Ar-Rum ayat 30. Riwayat hadisnya riwayat Imam Bukhari nomor 1385 dan dalam riwayat Muslim nomor 2658. Bapak Ibu tahu ya, angka-angka Arab ini udah tahu ya. Soalnya ada jamaah haji saya itu suami istri janjian, Pak, nanti kita kalau keluar janjian di depan pintu 8 ya Pak. Ya. Ya. Baik. Nah, dintenteni gak ketok, mali maghrib gak ketemu, sampai isya gak ketemu. Akhirnya pulanglah sendiri-sendiri suami istri ini. Terus ketemu di hotel. Pak, wong mang diajak janjian kok iso gak ketemu. Katanya di pintu 8. Iya, aku iki nang pintu 8. 8 iku kan ngene to. Koyok suket. Betul? Ya. Loh, enggak. 8 iku koyok kono ngene lho, lincip. Loh, keliru berarti. Berarti lawangnya sebelah. Seperti ini kan, pintunya berapa ini? 1, 2, 3 ya. Lah kayak jejeran ngono iku lho maksudnya. Tapi kan akeh uang, jadi kan gak iso ndelok. Makanya kalau ayat Al-Qur'an kita itu hurufnya dulu Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah itu setelah ayat baru ada bunderan ditulis 1. Berarti kalau angka Arab setelahnya ayat atau sebelumnya ayat? Setelah ayat. Kalau kita nulis bahasa Indonesia, nomornya dulu atau kalimatnya dulu? Nah, berarti kita ini memang kuale. Benar? Nah, karena kuale apa meneh arek Malang tambah diwale singo edan dadi lah iya senengane diolak wale, akhirnya janjian ya gak ketemu soalnya kuale. Mestinya 8 iku koyok ngene tapi akhirnya koyok diwale dadine 7 gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda,
Jadi ma min mauludin tadi itu, ma itu tidak ada atau tidaklah. Mauludin itu anak. Jadi kalau peringatan maulud itu memperingati anak. Gimana? Kira-kira betul apa benar? Ada peringatan apa Pak di Masjid Muhajirin? Peringatan maulud. Setelah dilihat hadisnya, kan tulisannya maulud, tuh gimana? Tuh kan? Ya kan? Mim wau lam wau dal maulud. Terus artinya maulud di sini adalah anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan itu berarti jabang bayi. Berarti peringatan maulud itu memperingati jabang bayi. Ya tidak keliru. Tapi yang tepat adalah maulid. Karena kalau maulid itu harinya. Kalau maulud bayinya. Itu bahasa Arab tuh ya. Dari kata walad. Walad itu artinya anak. Yang melahirkan namanya walid. Apa Bu? Allahumma gfirli wali walidayya. Walid. Ya Allah ampuni dosaku dan dosa ayah bundaku. Walid itu orang tua kita. Kita ini semuanya walad. Walad itu mufradnya, jamaknya aulad. Doaul ummi li auladiha kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya ibu untuk anak-anaknya, bobotnya seperti doa nabi untuk umatnya. Jadi sudah bisa bedakan ya, mana walad, mana walid, mana maulud, mana maulid. Kalau orang Madura, di sini ada orang Madura. Kalau saya orang Solo, tak iya. Nah, jadi orang Madura bilangnya bukan maulud dan juga bukan maulid, tapi bulan molot. Molot. Kenapa molot? Karena setiap mulutan itu mesti ada makanannya. Makanan dan minuman itu dimasukkan ke molot. Jadi ke mulut kita. Jadi kalau memperingati mulutan itu berarti kita makan namanya molot. Ada yang bikin apem, betul? Ada yang bikin tumpeng. Kalau di Jogja ada namanya grebek. Grebek itu ada grebek suro kalau Muharram. Ada grebek sekaten. Ada grebek mulut dan banyak yang digrebek. Masya Allah ya. Banyaknya peringatan menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan tidaklah anak yang dilahirkan melainkan ia dilahirkan di atas fitrah. Saya baca tadi zikir untuk muqaddimah, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pagi ini mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi fitratil Islam. Fitrah itu salah satu artinya adalah agama Islam yang suci.
Jadi kita itu Bapak Ibu dulu dilahirkan itu dalam kondisi suci. Maka kalau kita meninggal pada waktu bayi itu langsung masuk surga. Kalau ada bayi yang dilahirkan karena kondisi tertentu, faktor kesehatan, faktor keselamatan, dan faktor kedaruratan, maka bayi itu meninggal, maka dia akan menunggu ayah ibunya di pintu surga. Jadi enak mana meninggal waktu tua dengan meninggal waktu bayi? Kenapa Bapak Ibu tidak meninggal waktu bayi? Ya apa sih? Dikongkon milih kok milih mati kemana lo? Terus siapa yang mau mati sekarang? Yang wis tuwek-tuwek ngene iki dosane akeh. Gak kaya bayi. Kalau bayi itu nggak perlu tobat. Kalau Bapak Ibu nggak tobat, ya ancene tobat Bapak Ibu iki. Ya, tambah gula tambah serbat, mesti niki tambah tua tambah sholat, tambah tua tambah taat, tambah tua tambah tobat. Ojo kosok balene, tambah gula tambah serbat, tambah tua tambah nekat, tambah tua tambah kumat, tambah tua tambah kudu aku sih ngomong lo ya. Begitulah Bapak Ibu. Wis ora usah rebutan kursi. Ku lho, ndek mbuli wis disediakno kursi kok lho. Coba sing rebutan kursi iku ana kursi telu iku lho. Iki meneh kursi biru. Itu abang, sini kono ya akeh lho. Oh ndek masjid iki lho. Wis disediani kursi, dadakno kok rebutan kursi, ya Allah. Saya dulu waktu TK itu dinasehati sama bu guru saya. Pada saat masuk pertama kali murid baru, itu kan kursinya bagus-bagus di TK itu, taman kanak-kanak seperti di sebelah ini ya. Ya, itu tuh kepingin kabeh longgo ndek ngarep. Kepingin cedek karo gurune. Namanya Bu Guru Diah saya dulu itu. Terus karena rebutan kursi ini ditarik, dhuwure sing kene narik sikile. Akhirnya tarik-tarikan loro karone tiba kabeh. Terus dinasihati sama bu guru saya, anak-anak kalian janganlah rebutan kursi. Itu nasihat mulai saya TK. Mestinya bu guru saya itu diundang ke kantor DPR, MPR, di Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan menasihati mereka semua seperti nasihatnya waktu di taman karena anak-anak jangan rebutan kursi. Berarti le sampai saiki si ono sing rebutan kursi, maka dia bukan orang tapi anak-anak. Betul? Nah, jadi anak itu dilahirkan awalnya itu fitrah, anak itu suci, anak itu beragama Islam. Seperti dulu waktu Allah tanya ketika kita masih diciptakan dalam alam arwah, alastu birabbikum? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhanmu, wahai arwah? Ruh kita dulu itu dikumpulkan mulai dari rohnya Nabi Adam sampai Adam Malik, terus Adam Semit, Adam Raga, sampai nanti Adam sebelum hari kiamat. Semuanya mereka menjawab, ya kami bersaksi bahwa engkaulah Tuhan kami. Jadi waktu kita jadi roh itu sudah syahadat kita ini. Mas Yota lahir di Amerika, utawa Ameriki. Betul? Lek Amerika di kono, lek kene Ameriki. Pun dilahir mriki mawon lho mriki. Betul? Baik yang lahir di
Bliga atau di Belgia. Mana Bliga itu? Lah iya, mulai dari Bliga sampai Belgia. Yang lahir di Bangkalan maupun di Pulau Bangka. Betul? Baik yang lahir di Pakistan maupun di Pakistan, itu adalah semuanya suci. Loh kok bisa kemudian beragama Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain? Fa'abawahu, namun kedua orang tuanya. Lah, siapa orang tuanya? Orang tuanya siapa? Kalau orang tuanya salib, anaknya mesti disalib. Makanya kudu banter supaya gak disalib. Lalu disalib apa maksudnya? Disalib itu bukan di sweat, kok disalib. Ya. Jadi orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani dan Majusi. Majusi itu penyembah api. Ada orang kalau ketemu itu mesti tanyanya itu korek. Betul? Pak ono korek apa? Gak takon apa-apa, mek takon korek. Berarti dia termasuk Majusi. Penyembah api. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mungkin selama ini menyembah api, sedikit demi sedikit dimatikanlah apinya itu ya. Mungkin anak-anak kita ini rokokan tuh karena juga meniru bapaknya rokokan. Tapi kalau ibu-ibu tanya korek itu ya gawe masak, lek gak ono korek gak masak. Betul? Nah, jadi kalaupun api itu adalah penting, tapi kita jangan tergantung pada api. Setan itu tidak mau nyembah atau tidak mau menghormati Nabi Adam itu karena dia sombong. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api. Berarti kalau Majusi penyembah api itu sama dengan setan, penyembah setan. Karena api itu terbuat dari api itu adalah bahan dasarnya setan, setan itu terbuat dari api. Sementara manusia itu terbuat dari tanah. Awake dhewe lemah Bapak Ibu. Makanya dikandani lemah itu ojo muring-muring. Sampai niku lemah Pak. Oh niku kok iso muring-muring ya? Heran aku. Bapak Ibu lemah apa ora? Loh kan gak gelem ngakoni lemah. Nggih kula niki lemah. Kan ngono mestine. Jadi kata lemah dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Memang bahasa Jawanya tanah itu lemah. Lemah itu sifatnya ya lemah. Ide-ide. Betul kan? Kan dek ngisor lemah itu. Diperkesai padahal no diwur-wurno, digoworono, digorene, terus dikerawuk. Jadi lemah itu dikerawuk. Makanya Bapak Ibu kalau dikerawuk wong, anjene aku iki lemah. Ya kan? Disiram banyu kenyut, betul nggak? Terus lek di panasno atos. Terus lek dadi membeku dadi watu. Makanya ibu-ibu iku lek gak kena dikandani itu namanya kepala. Coba di mek gimana? Atos apa enggak? Oh, atos ini kepala batu. Angel tuturane iku jenenge kepala batu.
Begitulah sifat-sifat tanah, begitulah sifat-sifat api. Di dalam diri kita itu juga punya sifat angin. Makanya kalau orang kembung disebut supaya gak masuk angin dikeroi. Sing bingung angine, mah aku ndek jopo dikongkon mlebu. Saiki aku ndek jero dikongkon metu. Iku jenenge masuk angin. Masuk angin maksudnya dari mana? Nah, keluarnya dari mana? Keluar angin. Kalau ibu-ibu keluar angin harus wudu. Siapa yang keluar angin? Sing di sebelah iku ya muring-muring. Sampean niku ambune gak enak. Apa ono? Entut ambune enak. Itulah berarti awake dhewe iki anjene gak enak. Makanya ojo sombong. Lek entute wangi baru sombong. Wong entute iki lho gak wangi, kecuali manten anyar. Kalau manten anyar tuh waduh, kentutmu bagaikan bau minyak kasturi atau parfum Bulgari, lama-lama kayak bulbul bak Bulgari kayak. Sebagaimana binatang ternak yang dilahirkan dalam keadaan lengkap dan sempurna, Allah itu ciptakan kita sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lho kakak Allah belas iki apa men? Ngantuk. Jadi begitulah bagaimana Allah ciptakan kita tidak main-main. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang. Adakah kalian lihat ada bagian telinganya yang cacat? Sempurna. Maka kalau kita itu ada bayi lahir yang ditanya pertama kali, ya apa sirahe? Ya apa tangane? Ya apa sikile? Jangkep pak, gitu toh? Bener? Ya secara fisik dulu dilihat. Jangkep pak, dihitung kabeh, diperiksa tanda-tanda lahirnya. Makanya perawat tuh kemudian gageh dikai gelang. Supaya apa? Supaya gak kijolan karo bayi sing liyane. Ya, ada film judulnya Bayi yang Tertukar. Begitulah Allah ciptakan. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah ayat ini jika ini ya, kalian mau. Fitrah di sini maknanya adalah Islam. Jamaah tadi adalah anggota tubuh yang selamat secara utuh lengkap. Jadaah itu potongan telinga atau anggota tubuh lain. Ini namanya cacat. Ibu bapak kalau ada bayi yang cacat bagaimana? Senang apa tidak kalau anaknya cacat? Tapi seandainya cacat itu ciptaan Allah juga enggak? Iyalah. Siapa tahu Bapak Ibu masuk surga lewat putranya yang cacat itu. Karena sudah diangkat dosa-dosanya. Demikianlah fitrah Allah yang Dia menciptakan manusia berada di atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini. Faedah hadis ini tadi, semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah Islam. Ini tadi ya.
Maka jagalah anak-anak kita itu agamanya sampai mereka nanti meninggal dunia. Duluan mana yang meninggal dunia, anaknya atau orang tuanya? Rata-rata orang tuanya dulu. Tapi juga banyak anak-anak yang meninggal waktu bayi atau waktu usia SD. Ada juga usia SMP. Ada juga SMA, ada yang perguruan tinggi. Belum tentu orang tuanya dulu yang meninggal. Banyak juga anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya. Ya. Nah, berarti kita harus saling menjaga. Kalau orang tuanya dulu yang meninggal, maka dituntunlah oleh anaknya membaca la ilaha illallah. Begitu juga kalau anaknya meninggal duluan, jangan lupa orang tuanya yang menuntunnya. Maka kalau anaknya keluar rumah, doakanlah supaya selamat. Bismillahi majreha wa mursaha. Subhanalladzi khalaq. Gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Jangan lupa mengajarkan supaya tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak mampu Bapak Ibu mengawasi anak kita terus tuh nggak mampu. Makanya la haula wala quwata illa billah. Hanya Allah lah yang mampu mengawasi beserta malaikatnya. Maka pada posisi dia keluar rumah, kalau kita betul-betul ditelepon sama kepolisian, Pak, apa betul ini rumahnya anak yang bernama ini? Oh iya betul, anak bapak kecelakaan. Kalau yang nerima bapak-bapak biasanya apa yang dilakukan? Kalau ada telepon gitu tuh loh, pasti tanya, di mana Pak posisinya anak saya sekarang? Sudah di UGD. Baiklah, saya segera ke sana. Kalau ibu-ibu terima telepon gitu gimana terus? Nah iya. Makanya kalau punya anak, jagalah baik-baik supaya anak kita ini tetap dalam kondisi selamat. Islam itu artinya selamat, berserah diri. Salamah, aslama yuslimu islaman. Salamu alaikum, assalamu alaikum. Semoga keselamatan selalu pada dirimu. Nah, kedua orang tua memiliki pengaruh, ya, pengaruh yang dominan terhadap anaknya di dalam agamanya. Dominan, bukan domino. Siapa yang suka main domino? Nah ini, jadikan anak-anak kita itu anak yang bisa kita didik, bisa kita asah, asuh, asih. Tapi jangan anak itu digasak, digosok, digesek. Gasak, gosok, gesek. Tapi asah, asih, asuh. Kalau anak kita itu gak kena dituturi, dicelup gak teles, dipepe gak garing, diguak balik meneh, yo ilingo mbiyen niku ngidam apa? Ngidam apa, Pak? Sing ngidam itu bapak apa ibu biasanya?
Ibu, ana iku wong tungidam pencit. Mari ngono golek di pasar-pasar gak ono pencit, usume pelem. Angel golek pencit timbangane pelem, akhirnya pencite tonggone dicolong. Itu di situ tuh ada ya, di pojokan itu ya. Omahe sapa iku? Nah, supaya gak dicolong Bu, bagekno. Lah ibu-ibu medit iku sih. Aja medit-medit ta lek duwe wit iku. Ya, ngerti tonggone nyawang ngono ku. Nggih sih ya tak jupukno ya, ngono mestine. Aja terus aja dijukuk. Tak jukukno iku seje karo aja dijukuk. Lek aja dijukuk berarti medit. Lek tak jukukno loman. Wite sapa iku? Ade kok ngaku-ngaku. Walaupun kita yang menanam, yang menumbuhkan siapa? Allah. Emang kita menumbuhkan? Ya nggak bisa lah. Makanya duwe pelem ojo medit. Tonggone malih tuku pelem nang jopo. Tonggone iku duwe. Mestine kan dibagekno to nang tangga-tangga keparone to. Bener. Nah iya, iki gak nyemoni sing duwe wit pelem lho aku ya. Iku aja aku digawani pisan. Jadi gitu. Sama lah dengan anak kita itu. Anak itu yang menumbuhkan adalah Allah, bukan kita. Sama dengan pohon-pohonan itu, sama dengan tumbuhan itu. Kalau gara-gara tonggone medit mari ngono terus dek nyolong, saking nemene akhirnya ibu mangan pencit colongan, bayine pun melok-melok mangan. Iya kan? Berarti pencit colongan itu mang sampai nang bayine. Karena darah, daging, tulang sumsum, saraf semuanya dari ibunya. Begitu bayi lahir oe kok disawang-sawang kecut ngono kaya pencit. Nah, sapa sing salah? Berarti sing salah tonggone sing duwe pencit mang. Ya, kedua orang tua memiliki pengaruh yang kuat baik positif ataupun negatif terhadap anggota keluarganya. Nabi itu ya, walaupun dilahirkan di zaman jahiliyah, coba perhatikan. Jahiliyah itu ya, lek judi itu totoane bukan hanya dinar dan dirham, tidak hanya kambing dan unta. Kalau dia punya rumah, rumahnya jadikan taruhan. Nanti rumahnya habis, ladangnya ladang jadi taruhan. Kalau ada tanah, tanah jadi taruhan. Dan jika punya anak, anaknya pun jadikan taruhan. Dan terakhir, istrinya pun dijadikan taruhan. Coba ini. Itu jahiliyah itu judinya itu lebih heboh daripada judi kelas Texas. Bapak Ibu tahu nggak Texas di mana? Tak dudui ya, golek liwat Sawo Jajar. Pokoknya arah nang jalan tol lurus saya kok ketemu Texas. Betul? Jadi judi kelas Texas itu terkenal di dunia ini. Yang sekarang ini gak usah budal rono, jenenge judi online. Naudzubillah min. Mereka suka membunuh anaknya sendiri. Kalau kita membunuh kan seperti itu. Mereka itu dengan tangannya sendiri dikubur hidup-hidup. Gak dipeteni baru dikubur. Iki urip langsung dikubur. Itulah jahiliyah. Jangankan kok umatnya, nabinya sendiri aja mau dibunuh kok. Ya, naudzubillah min. Makanya anak akan terpengaruh dengan kebiasaan dan perangai akhlak orang tua. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan sebentar metode perumpamaan atau memberikan contoh-contoh bagi pelajar dapat membantu mendekatkan pemahaman.
Tapi jangan dipaksa untuk seperti orang tuanya zaman dahulu. Biyen iki bapak iki lek sekolah melaku. Maksudnya ngomong begitu tuh untuk apa? Pak, lek ngono aku mulai saiki tak melaku ya, Pak. Akhirnya sampai di sekolah diseneni guru nih karena telat. Bukan begitu maksudnya. Memang zaman dulu tuh belum ada Scoopy, belum ada Yamaha, belum ada Honda. Masih jarang orang pakai motor. Makanya jalan kaki. Maksudnya mengajarkan anaknya untuk hidup sederhana. Begitu maksudnya. Supaya pemahamannya betul. Urgensi perkembangan anak kecil di atas Islam. Nah, para ulama kaum muslimin bersepakat bahwa anak kaum muslimin yang masih kecil jika meninggal dunia maka termasuk penghuni surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jika ada anak cucu kita atau misalnya yang memang Allah takdirkan umurnya tidak panjang, semoga akan menjadikan menunggu kita di pintu surga. Semoga bermanfaat kajian kita tentang maulud ini berkaitan dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjadikan beliau sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak suaminya semakin sayang sama istri, istri semakin taat pada suami, anak-anaknya juga berbakti sama orang tua, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya halalan thayyibah dan selamat dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa fawqi wa bi adwatika man uqala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ard rabba kulli shay'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Air telaga warnanya biru, tempat mandi si anak darah,
Kalaulah ada kata keliru, jangan simpan di dalam dada. Kalau pisau menyayat tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan menyayat hati, kemana obat akan dicari? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.